Kita melakukan banyak sekali pikiran buruk, perbuatan buruk, karma buruk. Justru saat di dalam wihara, saat berjumpa dengan para Arya, Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Uttite namapajiye dhammang sucaritam cari dhamma cari sukhang seti asming loke warang hija. Bangunlah, jangan lengah, hiduplah sesuai dengan dhamma. Barang siapa hidup sesuai dengan dhamma, berbahagia di dunia ini dan yang akan datang. Dhammang care sucaritam, nanang du caritang cari, dhamma care sukhang seti, asming loke warang hija. Hiduplah di jalan yang benar. Jangan mengikuti cara-cara yang salah. Barang siapa hidup sesuai dengan jalan kebenaran, berbahagia di dunia ini maupun yang akan datang. Sugihontu, Namo Buddhaya. Ya. Sorry ya telat. Nice to meet you again. Ya, ini pemberian Ibu Kelsey ya, dari India. Ya. Nice to meet you again. Ya. Terima kasih kepada inisiatifnya, ya, kepada para misterius cult hotel berbintang yang lalu, ya, DMG Medan yang tahun lalu yang berinisiatif ya untuk bikin gathering lagi hari ini. Ya, thank you untuk semuanya. Meskipun banyak polemik yang mungkin terjadi, and I did that on purpose. Ya, jadi awalnya hanya mungkin saya mengatakan di Instagram, saya kan karena Long Po datang, ya mari kita ketemu ya. Kalian di mana saya samperin gitu. Terdengarnya teringatnya Bami Aon, tapi tutup hari ini. Ya, kemudian ada yang menawarkan tempat di kafe ya. Terima kasih ya, meskipun belum sempat untuk ke sana ya. Tapi I remember that one of the first tempat yang niat baikkan untuk kita pergunakan ya, di kafe tersebut. Kemudian ada rumah kosong ya, dan akhirnya mungkin melalui banyak setelah polemik, polling dan sebagainya ya, kita putuskan untuk di Wihara Masampati ini ya. So welcome from Bali ya, ini khusus datang dari Bali. Ya. Tadi saya mengatakan saya sengaja untuk, padahal kalau saya mencetuskan, oke, yuk ketemu di wihara, kan ribet ya hidup ya, simple ya hidup ini ya. But you don't practice. Ya, what you have to go through is the real practice in the Dhamma way.
You cannot find the answer in Tipitaka. Jadi mendingan di mana nih? Gak ada di kitab suci lah. That's why I keep saying that the Dhamma that you learn, that we learn from YouTube, from Dhamma Desana, ya, itu baru yang indah di awal. Belum pertengahan, apalagi akhir belum. Ya, bukan berarti Tipitaka teori nggak penting, bukan. But saya yakin semua yang hadir di sini juga sudah menyadari kita udah dengar Dhamma Talk itu sering, ya, udah berdana kebanting entah berapa piring. Ya. But in real life, we still face a lot of challenges, ya. Kadang-kadang malah kita merasa kok makin jauh dari Dhamma. Ya. So, yang saya coba simulasi dan stimulasikan adalah in real life that you need to know how to use the Dhamma. Not just to know, but how to use. When you face different people, different characters, ya, kepentingan yang berbeda, cara bicara yang berbeda, ada yang pasif, ada yang bawel, ada yang takut paise, ada yang nggak mikirin, udah ceplos-ceplos. Meskipun sama-sama mau nibbana loh, right? Apalagi kalau sama keluarga, teman, sahabat, orang kantor, rekan bisnis yang nggak sedama. See? Masa yang sama-sama kenal Dhamma aja susah untuk sejalan. But that's the reality, right? Nah, dengan anak, dengan istri sendiri yang sama-sama sering berdana sama bakti, pun kita akan menjumpai hal seperti ini. So it's very important to reflect on this, ya, bahwa I'm sure all of you believe that nggak cukup belajar teori aja, meskipun sangat penting. Ya, when you learn to practice it in real life, and besok kalian akan ketemu Longpo, don't talk theory with Longpo. Bukan berarti Longpo bilang teori nggak penting, but Longpo will keep insisting that you must learn how to use. Karena pertama kali saya ketemu Longpo kurang lebih 8-9 tahun yang lalu, ya, beliau langsung baca, oh you like to share Dhamma, udah langsung tahu, entah lihat dari mana, you like to talk Dhamma so much, you like to teach people, but why are you still suffering? Katanya. Dan benar sekali, padahal saya ngoceh diundang kemana-mana, udah belasan tahun, udah membimbing meditasi, bicaranya Abhidhamma. Semua bante yang saya jumpai memuji saya. Oh Irvin hebat. Wah. Cuma beliau bilang, Dan, why are you still suffering? Because you know Dhamma, but you know Dhamma. See? Nah, bagi yang sudah belajar meditasi tingkat lanjut khususnya Vipassana, kalian juga akan menyadari bahwa nyana, knowledge, yang pengetahuan yang muncul dari pikiran, pemikiran, itu termasuk Vipassana kilesa. Bahkan pengetahuan itu kekotoran. Ya, sebagian juga ketika kalian mencoba meditasi, muncul insight ini, dicegat sama pemikiran ini. Muncul di perasaan ini, dicela sama konsep ini. Bising sekali pemikiran kita. Bahkan saat meditasi loh. Bahkan saat lagi tenang aja, wah kilesa saya lagi di mana ya? Disela lagi sama dia. Right? Even knowledge is also kilesa. What I mean was Dhamma knowledge. Right? Loh, kok rasanya gini? Jadi salah nggak ya? Muncul wicikica, keraguan-raguan. Ya, badan kok kembang-kempes, muncul ini gitu. Nggak berhentinya. Right? Ya. So,
You realize this. But saya belum mau membahas meditasi dulu. Ya. So, kita ada waktu sampai jam 9 ya, 7 jam ya. So, I just want to remind that tadi saya mengulang tiba-tiba aja habis Namo Tassa. Biasanya saya nggak mengulang sutta, tapi tadi dari Dhammapada 168 dan 169 ya, itu namanya Suddhodana Dhatu ya. Itu adalah nasihat Buddha kepada ayahnya ya, Raja Suddhodana. Saat itu Sambhagawa sudah mencapai Buddha, mau kembali ke istana, dekat istana ya, berdiam di suatu wihara yang saya lupa namanya, dekat ya. Kemudian raja semua tahu, wah sang Buddha akan datang, termasuk juga ya saudara mendengar, wah seorang Buddha akan datang ya. Raja Suddhodana mempersiapkan persembahan dana makan untuk 20.000 biku. Bayangkan untuk 20.000 biku ya. Sang Buddha nggak mampir ke wihara, nggak mampir ke istana. Beliau justru mampir ke rumah-rumah umat dengan cara pindah patah, pindah cara. Ya. Nah, Raja Suddhodana berpikir, loh, harusnya kan ini anak saya, harusnya kan pulang rumah dong ya, makan ya. Tetapi ini malah Buddha memilih untuk tetap quote and quote memilih seperti pengemis, tetap melakukan pindah patah dari rumah penduduk ke penduduk desa. Ya. Kemudian akhirnya Raja Suddhodana menyampari Buddha dan mengatakan pada Buddha, ini bukan cara yang indah, bukan cara yang elok. Datanglah ke istana makan. Ya. Nah, kemudian Buddha membabarkan itu tadi. Ya. Sadarlah, jangan lemah. Dhammam care sucaritam. Ya. Hiduplah sesuai dengan jalan yang benar. Dhamma care sukham seti asming loke paramhita. Siapa yang hidup dengan jalan yang benar, jalan kebenaran, ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia sekarang dan yang akan datang. Dhammam care sucaritam. Nanang du caritang care. Jangan mengikuti jalan yang keliru. Tidak bermanfaat tu caritang. Ya. Dhamma care sukham seti asming loke paramhita. Ya, nanti ulang lagi. Barang siapa yang hidup sesuai dengan Dhamma akan memperoleh kebahagiaan di kehidupan sekarang dan yang akan datang. Menembus Sotapanna. Ada yang menembus Sotapanna barusan? Ya, beliau, inilah cara seorang anak. Bayangkan anak kita Buddha gitu ya, membalas budi orang tuanya dengan syair tadi itu. Ya. So, intisarinya adalah, apa salah makan di istana? Enggak. Yang salah adalah kenapa melihat pindah cara, pindah patah itu ada sesuatu yang rendah. Ya. Nah, so saya teringat tiba-tiba aja tadi teringat sutta ini dari Dhammapada. Karena saya ingat waktu mengundang Luang Po beberapa tahun yang lalu, ya, saya berjuang supaya setiap saat, setiap hari, ya, seorang biku bisa terus menjaga wilayahnya 100%, sama seperti saat beliau di hutan. Ya, saya perjuangkan itu. Ya, meskipun ada 1-2 hari akhirnya saya mempersembahkan makan, ya, beliau makan di pakai sendok garbung, pakai piring di Dieng Wonosobo saat itu. Ya, tapi saat itu saya ingat ini, waduh,
Ini Buddha dulu bisa makan di istana loh, tapi memilih untuk pindah patah. So, tanggal 7 nanti ada kesempatan menyokong biku pindah patah. It's not about the food. It's about we supporting their winaya. It's about dhamma cari sucaritang. It's not about you getting good karma. Oh. It's about Buddha sasanang cirang titatu. Kalau seorang biku tidak lagi bisa menjaga dhamma winayanya, dhamma punah. Ya. So, ketika entah hari ini besok ya, pergi ke Brastagi beli snack untuk pindah patah, jangan hanya pilih apa cemplung, apa susahnya kita beli snack. Semua orang mampu. Yang nggak ada adalah do you have dhamma or not? You have money, but do you have dhamma or not? Ya. So when you cemplungin itu besok, ya faktor mentalnya harus benar. Kalau enggak, seumur hidup kita berdana kepada biku, for what? Untuk apa? Kalau faktor mentalnya bukan kusala. Ya. Seorang Raja Sudodana mencapai Sotapanna hanya dengerin. Dari kisah pindah patah saja menembus Sotapatipala. Ya. So that's the importance of having right mental factor. Ya. So yeah, some of you know that Luang Po will be arriving tomorrow. Saya tidak memuja Luang Po like some of you might think. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa beliau satu-satunya guru saya, bahwa beliau super atau enggak. Ya seperti itu. Ya. But you will see that he is different. Ya, you will see that he is different. He will not basa-basi dengan kalian. Ya, if you did something wrong, he will say you're wrong. If you say something good, he will say very good. Ya, nah jangan menganggap kok saya dijudge sama Luang Po. Ya, besok saya ketemu mungkin beliau akan bilang, Erwin, why you fat now? Forest Mang, no fat. Ya, jangan bilang body shaming. No, jangan seperti itu. Kemudian baper, kok biku seperti ini. No, ya, jangan samakan pergaulan duniawi kalian disamakan dengan kok biku begitu ya. Menurut Sutta kan harusnya biku nggak ngomongin orang gendut ya. No, don't think like that. Is the intention pure or not? You don't know. Meskipun you're very beautiful, kamu ganteng, kamu cantik, kamu pintar. What is the intention? Because the karma depends on the cetana, right? Ya, jadi hati-hati. Because I see so many people keep doing bad karma when they are in close proximity to monks. Ya, kita melakukan banyak sekali pikiran buruk, perbuatan buruk, karma buruk, justru saat di dalam wihara, saat berjumpa dengan para Arya, banyak sekali. Ya, so jaga hati, pikiran dan perbuatan kita. Terkait dengan pindah patah, ya, waktu saya membawa salah satu kloter Indonesia ke Thailand untuk berjumpa Luang Po, ya. Waktu itu di Udon Thani. Setelah pindah patah selesai, kan kita pindah patah selalu di desa, jangan jalan. Ya. Nah ini balik ke wihara, udah balik di Dhammasala, ya. Luang Po biasa duduk di Dhammasala, kemudian seperti biasalah kita pakai sorong-sorongan baki itu ya. Makanan dioper satu persatu. Hari itu berbeda. Udah pindah patah selesai, Luang Po minta, let's do pindah patah again, here. Loh, di dalam Dhammasala kok minta pindah patah lagi?
Kita semua kalah kabut dong. Apa namanya, barang yang mau dipersembahkan udah nggak ada. Akhirnya kita pergi ke tempat dana makan. Untuk itu kita minta nasi putih. Yang masing-masing masukkan nasi putih dengan sendok, udah itu aja. Nah, kemudian pindah patah dimulai sampai ke teman saya, ya, seorang cewek dari Indonesia. Wah, dia gemeteran, masukin satu ke bowl yang lompok dia berhenti. More rice. Kok biku minta makan gitu kan? Waduh, gemeter. Saya juga ikut gemeter. Ini kok begini nih? Ini saya datang ke guru yang ngaco atau gimana ya? Muncul pikiran buruk saya pun muncul saat itu. Mana ada biku seperti itu? Wah, overthinker gengnya keluar semua lah itu. Ini semua teori-teori Dhamma kan nggak begini. Meskipun 1 detik aja berapa triliun karma coba, right? More. Terima kasih. What's next? Are you stingy? Kamu pelit? More. Kinyao itu pelit. Nah, kinyao itu pelit. Oke, pindah patah enough. Udah khusus itu aja. Selesai. So that the whole thing is for my friend. Tapi the whole dah masalah gemeteran. Now your name is Kinyao, pelit. Ya, sama bertahun-tahun dipanggil Kinyao. Pelit. Waduh, teman saya seharian overthinkingnya keluar terus. Saya cari ke saya, Vin, saya kan nggak pelit. Seharian ketemu lagi, kok dibilang pelit? The whole day pelit. Waduh, duka banget ya. Ya, terus ya ngobrol sama teman, iya kan, saya nggak pelit kan. Padahal maksudnya supaya biku-biku lain kedapatan gini. Wah, semua teori logika teman-teman. Terus sore jam 4, ya itu saatnya panah itu adalah saat kita mempersembahkan snack, minuman kepada forest monk. Ya. Setelah jam 3 mereka nyapu, jam 4 kita mempersembahkan minum. Call Kinyao. Kinyao panggil datang. Terus udah saya dengan teman-temannya, cuma geng Indonesia aja dipanggil. How's your mind? Dukkha or happy or no happy? Lompo mengatakan, you happy, I'm happy. You not happy, I'm still happy. But I can teach you to be happy. Yeah. If someone said something that you are not, why you suffer? When you eat the fish, you eat the meat or you eat the bone, ditanya teman saya. Ketika makan ikan, kamu makan dagingnya apa tulangnya? Daging. No, you eat the bone. That's why here hurt. Hurt? Kinyao? Yes. If you're not kinyao, then why you suffering? Yeah. Why you care so much why people judge you? Nangis dia. Nah, sampai sekarang dipanggil Kinyao nggak marah lagi. See, this is Lompo style. Ya, that's why I said saya bukan mengagungkan, mendewakan beliau, but he teach Dhamma a different way. Ya, kalian sakit perut dia kasih obat sakit perut. Kalian takut dijudge orang dia sakit kasih obat, nih obatnya. Right? So be careful. Because all of you sick. Nah,
But you have to realize you need the medicine. Yeah. Some of you will get hurt because you keep the poison inside of you. Yeah. The doctor may hurt you a little bit to give you the medicine. Yeah. So I keep warning people. Yeah. If you want to know how to use the Dhamma, yeah, then we have to go through this path. And not many teachers can teach you that way. Ya, nggak banyak guru yang bisa mengajarkan seperti itu. Tapi bayangkan kalau kita pikirannya lagi ngaco gitu ya, ketemu Bhante seperti itu, wah, ini Bhante sesat ini. Right? Yeah. But Long Po knows the risk. Long Po is not dumb, he's wise. He knows the risk. He knows that he cannot help everybody. But if you're sick, yeah, maybe if you open your heart, that's why my symbol is broken heart. If the heart is open, then nobody can break it. Right? If your heart is open, then maybe you can get the answer you've been looking for. Ya. Ini yang saya mau coba sampaikan ketika besok ketemu Long Po ya. Have the right mental attitude, mental factor, including saat cemplungin. Ya, coba notice dari tadi saya hanya membahas kisah Pindah Patara dari Suddhodana, dari Kinyao. Even from that 2 stories, how many Dhamma he can get? Yeah. So all the best. Yeah. Siapa yang akan datang ke Wihara Sailendra ada? I've never been there. Saya belum tahu. Yang saya tahu belum jadi ya. So yeah. And try to make it there. Yeah. Even you go to Thailand, belum tentu bisa ketemu. Kalaupun ketemu, belum tentu bisa diberikan obat. Yang datang 4.000, 5.000 orang mau mendekat aja susah. Yeah. But go with the attitude that you want to find a cure for your dukkha. Yeah. Don't hide. Jangan kesana cuman, oh ya Long Po, my friend this and that my family, my father, my mother-in-law. No, only you. You are the sick person. Don't ask for other people. Bukan berarti they are not sick. But Long Po cannot help them. You maybe can help them if you're healthy. Ya, jadi ask about your practice. Ya. Jangan juga nanya tentang Long Po, jana keempat itu apa ya unsurnya ya? Bener-bener literally bisa ditimpuk. Bener. Kalau kepo, saya pernah soalnya. Ya, saya pernah. Nah, waktu itu saya bawa Long Po ke Wihara Thailand di Jakarta, ya, Wihara Buddha Metta Arama. Saat Long Po Dhammadesana seperti itu selesai, Long Po mau pulang. Mungkin ada yang hadir juga, ada yang lihat juga. Ada satu orang kesurupan. Ya, tiba-tiba, ya seperti ini kalian duduk, tiba-tiba ada satu orang kesurupan. Nah, ingin di blessing oleh Long Po, makhluk tersebut. Jadi kayak saat itu kita bilangnya seperti anjing gitu, ya, merang-merang seperti anjing ya. Udah dipegang Long Po, itu baru only follow Buddha, Dhammo, Sangho, oke? Oh ya, masuknya ngangguk-ngangguk, udah selesai. Nah di mobil saya kepo, Long Po tadi itu kenapa? Itu siapa? Itu makhluk apa? Water. Minta sama Long Po Samdong. Tembok. Only Buddha, Dhammo, Sangho. Jangan kepo, ya.
Don't send your mind out only with your nama and rupa. Jangan kepo. Ya. Oh ya, kamu. Ya. Nah, tapi 2 hari 3 hari kemudian barulah dijelasin saat saya nggak kepo. That's his style. Ya, jadi jangan gampang kecewa. Loh, kok saya nanya, loh kok nggak mau jawab? Bukan nggak mau jawab, kamunya kepo nggak? Karena saya dijelasin 2-3 hari kemudian. Now, if you go to normal temple, you may be not used to this kind of training, right? Mana berani? Bukan nggak berani ya. Mana ya kita nanya apa ke Bante ya pasti dijawab dengan penuh meta, ya kan? But your kilesa still there or not? Still there. Ya. So saya hanya kasih heads up aja. Long Po is very kind. Ya. Even there are 4, ada 2 acan dan 2 kuba. Kuba itu adalah kalau kita bilangnya tera. Belum tera. Kalau acan itu tera ke atas. Jadi ada yang pra-acan sudah tera ke atas dan ada 2 masih kuba. Kuba itu di bawah 10 asa. Ya. Nah, maybe you will see Long Po bahkan seperti menegur biku-biku. Ya. Maybe even in front of you. But jangan bilang, wah, kok Bante seperti ini? No, it's like father and son. Ya, father and son. Ketika kalian melihat anak kalian ke arah yang salah, what do you do? Hey, blah 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 blah, right? Nah, that's why Long Po means father. And all of us is the son and daughters in Dhamma. Like we call brother and sister in Dhamma. Yeah, Long Po means father, Long Ta means grandfather. Right? So, but kalau in our kondisi yang umum in Indonesia, we see Bante as teacher, right? Acan. Pra-acan, ya. Nah, in their tradition, yeah, everybody can be considered as acan, yeah. But Long Po is something more intimate. It's like father. Nah, kalau kalian baca Tipitaka, ya, the Buddha is like the father. Ya, anak-anakku, son, ya. So it's a very intimate relationship. Right? We are all family. Yeah. That's why I said hari ini kemarin saya tulis di Instagram, jangan geng-gengan. You must see all this is brothers and sisters. Ya. Duduk dengan orang yang tidak dikenal. This is also practice. Ya. Nah, kenapa saya bilang jangan seperti umat wihara, jadilah umat Buddha. Because we know the Buddha is not just a teacher, but is also the father. Out of compassion, this is the way to end suffering. But you yourself must walk. Kenapa kita harus jalan sendiri? Because there's no other way. Yeah, there's no other way. Bukan beliau nggak mau menuntut kita. Sampai sekarang beliau tetap eksis dalam bentuk Dhamma, ya, dan juga para Arya Sangka. Tapi kalau kita bukan seorang pembelajar dan praktisi Dhamma, kita tidak akan mengenali apa yang Dhamma dan apa yang bukan Dhamma. Right? Orang bodoh akan selalu melihat orang bijak sebagai bodoh. Ya, so it's important to have the right mental factor. Nah, ini tentang kedatangan saya kali ini ke Medan, yaitu untuk ya berjumpa Long Po. Saya tidak ikut ke Simalam, ya. Some of you ada yang ikut ke Simalam?
Oh banyak juga ya. Ya, ya itu yang saya tulis di Instagram, walaupun tulisnya oke, apa tuh Dharma Wisata ya atau apa. Ya it's not wrong, maksudnya ya it's a apa ya should be casual, fun, nggak tegang, tetap santai, tapi jaga mental factorsnya ya. Karena di tempat orang-orang yang baik, di sekitar orang-orang bijak, di ladang yang subur, dengan mudah kita juga menanam benih